Halo Sobat Pustaka Wicara, berliterasi melalui suara. Perkenalkan saya Vanessa Alinta sebagai sahabat perpustakaan perkasa dari SMK Negeri 1 Sedayu. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai haid dalam pandangan Islam. Ada yang bisa tebak siapa yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini? Yap, narasumber kita pada pagi hari ini, perkenalkan, ini dia Ibu Priyatun SPDI. Oke. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Fana sendiri gimana? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih Lancar Bu. ya. Alhamdulillah. Oke, beliau selaku guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Sedayu. Boleh langsung kita pertanyakan dengan Ibu? Boleh, Untuk silakan. pertanyaan pertama Ibu, apa saja darah yang keluar dari kemaluan wanita? Oke. Kebetulan ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita berbincang terkait hal yang sensitif sekali ya pada Iya, bener wanita. Salah satunya tentang darah. Nah, Ini udah nggak asing lagi bagi kita kaum wanita. Itu ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan kita. oke. Nah, pada dasarnya yang pertama itu namanya darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istikhadah. Ya, darah haid sendiri ini darah yang keluar dari kemaluan wanita yang dalam kondisi sehat, normal, karena proses dalam tubuh wanita itu sendiri kerja hormonnya ada progesteron, estrogen kayak Iya, gitu, benar. menyebabkan meluruhnya sel telur dinding rahim kayak gitu ya. Dan itu durasinya paling cepat biasanya 1 hari 1 malam. Kemudian paling lama kalau menurut fikih Islam itu 15 hari. Kemudian untuk darah nifas sendiri itu adalah darah yang keluar karena sebab melahirkan. Dan yang ketiga adalah darah istikhadah itu tadi. Iya. Darah istikhadah itu darah yang keluar di luar siklus haid dan bukan karena sebab menstruasi. Oh ya, tadi darah nifas itu durasinya biasanya kalau wanita yang sedang melahirkan itu ada yang paling cepat itu seketika, tapi paling lama itu ada 60 hari. Ya gitu. Tapi umumnya para wanita itu sekitar 40 harian kayak gitu. Gitu Mbak. Ya. Dan darah istikhadah tadi itu termasuknya bahaya nggak Bu? Kalau darah istikhadah itu sendiri karena itu kan di luar dari siklus normalnya wanita nggih. Terus bukan sebab karena melahirkan, itu perlu adanya proses observasi dari kesehatan bahaya enggaknya. Ini bahaya enggak sih kayak gitu, kok bisa sampai orang itu mengeluarkan darah padahal enggak haid. Itu perlu diperiksa dulu untuk mengetahui apakah ini bahaya atau tidak kayak gitu. Berarti kita harus periksa Bener langsung. ya, jadi tetap kita juga ada butuh medisnya, ya nggak bisa nanti nerka-nerka wah, salah Iya, ini benar ya, banget, ya. Bu. Kadang kan ada ya yang stres terus wah 1 bulan kok bisa sampai haid 2 kali. Ya ini yang satunya mungkin bukan haid, ini istikhadah itu tadi Nah, kayak iya, gitu. benar. Karena kerja hormonnya itu kan jadi kacau karena stres atau bisa juga makanan kayak gitu, itu juga bisa pengaruh, atau bahkan penyakit seperti kista, miom itu juga bisa pengaruh. Apalagi kan kalau perempuan-perempuan sekarang kan sukanya yang pedes-pedes. Ya, betul. Apalagi nih kayak seusia Mbak Vanessa semuanya makan sebelah kayak gitu. Levelnya tinggi. Nah, itu nanti juga bisa pengaruh sama hormon. Jadi juga bisa pengaruh juga sama keluarnya darah kayak gitu. Termasuknya kita juga harus jaga pola makan juga. Betul. Pola hidup sehat Oke. lebih tepatnya. Iya, oke. Untuk pertanyaan kedua, Ya. itu bagaimana jika ada wanita yang haid lebih dari 15 hari? Oke, seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Kalau durasi toleransi terpanjang masa haid itu 15 hari, terus gimana nih kasusnya kalau kok saya haidnya sampai 20 hari ya, kayak gitu. Itu gimana ya?
di awal tadi ada 3 itu tadi ya. Nomor 3 itu kan istikhadah itu tadi ya. Nggih. Nah, maka di luar 15 hari itu wanita tersebut mengalami darah istikhadah itu tadi. Ya, jadi kalau Ibu contohkan tadi 20 hari ya, 15 hari mandi wajib, kemudian meskipun dia keluar darah, masih keluar darah, dia tetap punya kewajiban untuk sholat, untuk puasa, kayak gitu. Jadi darah istikhadah ini tidak menyebabkan seseorang meninggalkan puasa dan sholat, kayak gitu. Jadi dianggapnya seperti hadas kecil. Berarti masih boleh beribadah. Iya, memang harus beribadah. Iya, seperti itu. Oke. Lanjut yang ketiga ya, Ibu. Ya. Bagaimana cara membersihkan darah haid dalam Islam? Oh ya. Jadi mungkin pertanyaannya lebih tepatnya kayak gini. Kadang kita kan pakai pembalut ya, Mbak ya. Iya. Oke. Iya, benar banget. Terus pernah juga nih tembus. Nah. Ini tuh kayak hal yang udah nggak asing lagi Iya, ya bener buat kita banget. kaum wanita. Normal banget. Jadi untuk bisa membersihkannya gimana sih, Bu? Yang pertama terkait dengan darah di pembalut dulu ya. Oke. Kita menggunakan pembalut ini kan sebagai hal untuk menampung darahnya, Iya. kayak gitu. Dan itu biasanya 1 kali pakai. Iya. Ya, secara syariat memang tidak ada ketentuan untuk harus dibersihkan dulu. Sama halnya ketika kita pakai tisu nih, kita baru pilek pakai tisu itu kan 1 kali pakai juga ya. Yeah. Ketika kita mau buang tisu habis kita pilek itu kan nggak harus dicuci dulu kayak gitu ya. Karena kemajuan teknologi sekarang juga, andaikan tidak dicuci pun nanti dilipat sampai agar tidak menjijikkan, dari biar nggak terlihat kayak gitu, itu bisa dibuang kayak gitu. Kemudian gimana kasusnya kalau tembus? Zaman dahulu juga ada. Bagaimana kalau tembus ya? Ada sahabat yang tanya sama Rasulullah kayak gitu, untuk menghilangkan darah di kain kayak gitu ya. Itu maka gosoklah, kemudian basuhlah dengan air, maka bisa dipakai lagi pakaian itu buat sholat, buat ibadah yang lain. Kasusnya juga kadang darah ini kan sesuatu hal yang sulit untuk dibersihkan ya. Iya. Masih ada sisa warna kayak gitu. Itu ketika kita sudah membersihkannya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, tetapi kok masih ada sisa warnanya, itu dimaafkan. Tetap boleh, nggak apa-apa ya gitu. Yang penting udah berusaha buat Udah bersihin. berusaha untuk membersihkannya. Itu yang penting. Jadi kita sudah ada ikhtiar untuk membersihkannya kayak gitu. Sudah kita basuh, kita cuci, bahkan kalau zaman sekarang udah ada deterjen, ada sikat kayak gitu ya. Jadi selama kita itu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membersihkan darah tersebut, kok tapi ternyata darahnya itu masih ada bercak coklatnya kayak gitu, mungkin itu dibolehkan jika suatu saat pakaian itu digunakan untuk ibadah. Tapi kalau ada pakaian lain yang tidak terkena, seyogyanya pakai yang lain aja. Gitu. Diusahakan ya. Iya betul, nggih. Karena ketika kita beribadah sholat itu kan kita pakai pakaian yang terbaik kita. Iya benar. Gitu. Allah itu suka kan keindahan. Oke. Gitu. Ya Allah. Ya. Soalnya kan banyak kan Bu yang langsung dibuang, nggak dicuci, terus buangnya sembarangan, kan malah jadi sarang penyakit. Betul. Terus dilihat juga nggak estetik, Mbak. Ya Itu kan? maaf jijik Iya, ya, bener banget, Bu. membuat orang lain nggak nyaman, bener. ya nggak enak banget. Gitu. Oke Bu, lanjut yang keempat Bu. Ya. Apa saja yang tidak dibolehkan di dalam agama bagi wanita yang sedang haid? Nah ini larangannya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu kita mendapat haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, dari sini itu bisa kita tarik kesimpulan nih. Iya. Bahwa wanita yang sedang haid itu tidak melakukan puasa dan tidak melakukan sholat. Kayak gitu. Itu larangan yang pertama, tidak sholat. Kemudian tidak puasa.
Cuma bedanya kalau sholat itu tidak perlu dikodok, kalau puasa Perlu. dikodok. Sama seperti kayak puasa Ramadan ini ya. Puasa Ramadan kalau kita haid selama 3 hari contoh di bulan Ramadan, maka di bulan selain Ramadan kita diwajibkan untuk mengkodoknya karena itu kan tidak memberatkan. Gitu. Tetapi kalau sholat, karena sehari kita sholat wajib aja melakukannya 5 kali. Berapa kali aja ini ya tinggalkan. Kalau ada yang sampai batas maksimal 15 hari itu ada 15 kali. Iya benar banget Bu. Dikali 5 itu kan banyak banget kan. Maka ada rusahnya kayak gitu. Tidak perlu mengkodok sholatnya, tapi mengkodok puasanya. Tidak puasa, tidak sholat, kemudian tidak membawa dan membaca Al-Quran. Cuman kalau di sini ada pendapat juga yang menyebutkan boleh ketika seorang wanita itu sedang haid membaca tetapi diniatkan untuk zikir. Gitu. Ya, itu boleh. Kemudian bisa juga kaitannya sama murojaah. Para hafidhoh kayak gitu kan perlu memurojaah untuk menjaga hafalannya. Kayak gini itu dibolehkan. Contoh juga ketika kita di kelas nih pelajaran ya, sedang pelajaran agama Islam, ada ayat suruh baca kayak gitu. Alasannya, Bu saya sedang haid nggak baca. Itu karena kita kan diniatkannya buat zikir, buat kita taklim juga ya, belajar itu dibolehkan. Ya, yang nggak bolehkan itu memang khusus nih, meluangkan waktu buat saya niatkan untuk baca itu nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran ini suatu yang mulia di dalam agama kita dan perlu kesucian untuk berinteraksi dengan sesuatu yang mulia ini. Kayak gitu. Itu tadi sholat, puasa, membaca Al-Quran, kemudian berdiam diri di masjid, iktikaf ya ini kaitannya. Cuman untuk saat ini juga ada pendapat lain juga. Karena ada kemajuan teknologi, ada pembalut dan sebagainya, ya kan? Dilarangnya seorang yang sedang haid itu ke masjid itu dikhawatirkan karena darah haidnya nanti akan menetes di masjid sehingga akan mengganggu proses ibadah juga. Namun ketika sudah ada balut kayak gitu, itu sekarang sudah dibolehkan dan kaitannya tidak untuk iktikaf. Contoh nih Rohis ya, kita adakan pertemuan hari ini di masjid pukul sekian. Pertemuannya di masjid buat musyawarah mau ada kegiatan Ramadan contoh, gitu, kajian Ramadan. Nah ini bagi anggota Rohis yang sedang haid itu ketika dia tidak khawatir darahnya akan menetes di masjid karena sudah pakai pembalut itu tadi dengan benar, maka dibolehkan untuk datang ke masjid. Seperti itu. Ya, itu tadi sholat, puasa, baca Al-Quran, berdiam diri di masjid. Terus yang terakhir itu terkait dengan jima. Jima itu seseorang yang sedang haid itu tidak boleh berhubungan, bersetubuh dengan suaminya. Itu ini secara medis juga nggak boleh ya. Ya karena khawatirnya itu kan ada bakteri dan sebagainya. Sedangkan wanita ketika haid itu kan dinding rahimnya baru meluruh, pembuluh darahnya terbuka kayak gitu. Nanti kan takutnya akan menimbulkan dampak efek yang tidak baik untuk selanjutnya. Selain itu juga tawaf. Tawaf ini ketika haji dan umroh. Orang yang haid itu tidak boleh melakukan tawaf karena kaitannya tawaf ini sama halnya disetarakan dengan sholat. Seperti itu. Ya, itu tadi ada beberapa yang tidak diperbolehkan ya, kayak gitu. Dan ada juga nih Bu yang berpendapat ya tentang kalau kita tuh haid nggak boleh potong kuku, terus nggak boleh keramas. Itu gimana Bu pendapat tentang mitos-mitosnya? Kayak gini, memotong rambut, potong kuku, kayak gitu. Bagi wanita yang sedang haid itu tidak ada landasan syar'inya di dalam agama. Sebatas yang saya tahu karena nggak ada ya dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan bahwa ada larangan untuk memotong kuku dan keramas ya itu yang disebutkan. Sekarang kita logika aja ya, ketika seseorang kita ambil
ini kasusnya seorang wanita yang 15 hari haidnya. Iya. Apakah iya 15 hari itu dia nggak keramas? Gimana rambutnya? Iya. Kayak gitu ya. Kukunya juga. Apa enggak malah jadi itu menambah kotor ya, kayak gitu kan. Jadi tetap boleh selama itu hal yang tidak berbahaya juga toh Mbak. Nggih, benar. Ada efeknya nggak sih ketika kita potong kuku sama haid? Ngefek nggak sama kelancaran darah menstruasi yang juga keluar? sih, Bu. Enggak ya, selama itu nggak ada dalil Iya. secara syar'inya, nggak ada larangannya dan itu tidak berimbas hal buruk, Iya. itu boleh dilakukan. Seperti itu. Malah justru bagus kan ya, Bu? Kan kita juga Ya menjaga iya, kebersihan bener ya. banget. Nah, Masa 15 hari nggak keramas rambutnya apa nggak lepek itu kotor nggak bisa banget. dibayangin. Iya benar-benar. Iya tetap boleh. Iya. Siap. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengkodok sholat bagi wanita yang haid? Oh ya, tadi kan di awal sudah disampaikan ya dari Aisyah radhiyallahu anha tadi yang menyebutkan bahwa wanita yang sedang haid itu mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Ini dasarnya. Jadi Oke. nggak ada kodok sholat. Cuman ada kasus lain nih, kayak gitu. Kadang ada wanita yang sudah masuk sholat zuhur contohnya, sudah masuk sholat zuhur, katakanlah dia haidnya jam 1. Ini kan berarti ada jeda waktu ya dari Iya. adzan zuhur sampai dia keluar darah haid itu ada Iya. jeda waktunya. Jeda waktu itu bisa untuk melakukan sholat, tapi karena kelalaian, kadang nantilah. Iya, kadang kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga itu. Maka wanita ini mengkodok sholatnya ketika sudah suci. Nah, jadi kayak kasusnya itu tadi, kok sudah waktu zuhur nggak buru-buru sholat, nggak sholat di awal waktu, dan kok jam 1 kita nggak tahu ya haidnya itu keluar jam berapa, itu kita nggak bisa memprediksi. Iya, benar. Benar kayak gitu. Itu keluar. Ketika dia selesai haid, dia mandi wajib, Iya. kemudian mengkodok sholat zuhur yang ditinggalkannya itu tadi. Oke. Kasusnya seperti itu. Lebih tepatnya untuk mengganti kelalaiannya. Oh Gitu. iya. Tetapi kalau untuk sholat yang ditinggalkan ketika dia haid, Iya. habis itu kan dia jam 1 nih ya. Berarti kan dia pas waktu asar dia udah haid dan seterusnya. Itu kan Iya. haid, itu sholat yang ada ketika dia haid itu nggak perlu dikodok. Ya, Oke. yang dikodok adalah sholat yang sebelum dia haid. Tetapi seharusnya dia udah bisa kok nggak sholat kayak gitu. Itu yang perlu dikodok. Jadi pas dia nunda-nunda sholat itu Betul, terus iya. keluarlah haidnya. Ya itu perlu dikodok Iya, sholatnya. oke. Tetapi kalau untuk sholat yang ketika dia haid itu tidak perlu dikodok. Ini berkaitan juga Bu sama kalau misal kita hari ini saya udah selesai untuk haidnya, tapi saya bersucinya itu 2 hari kemudian. Wah. Ini alasannya apa ini kok bisa ya? Itu banyak yang kayak gitu kan Bu. Oh ada ya. Besok-besok Oke. lah mandi wajibnya kayak gitu. Oke. Kalau kayak gitu itu lebih tepatnya menyengaja Mbak. Oh iya. Kalau saya benar. lihatnya menyengaja itu menyengaja untuk meninggalkan. Ya. Dan sholat itu kan ibadah yang wajib ya. Nggih. Jadi buru-buru kalau seorang wanita itu udah selesai haidnya, maka ya kita segera untuk mandi wajib Iya. biar tidak tertinggal sholat. Itu kan kalau kita meninggalkan sholat sudah dalam posisi suci nggak keluar haid, sama halnya dong ketika kita meninggalkan hal yang wajib sebagai seorang Islam. Nah, tandanya orang Islam itu kan salah satunya sholat. Pembeda antara penganut agama Islam sama penganut agama lain itu kan sholat. Kayak gitu. Jadi udah bukan lalai lagi. Tapi kalau yang di depan itu kan menunda karena dipikirnya kan masih ada waktu. Iya. Kayak gitu. Ini malah lebih parah ya berarti. Masa sampai 2 hari Iya. dia baru mandi wajibnya itu berarti udah banyak sekali yang ditinggalkan kayak gitu.
Berarti harusnya disegerakan. Disegerakan untuk mandi wajibnya kalau sudah selesai haid. Iya. Oke, kayak gitu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana cara seorang wanita bersuci jika telah selesai haid? Ya, ini kaitannya tadi kalau udah selesai buru-buru mandi wajib kayak gitu ya. Iya, Terus gimana nih mandi wajibnya kayak gitu ya. Pada dasarnya rukun mandi wajib itu cuma niat sama mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Cuman ada sunah-sunahnya juga ya. Iya. Jadi kita niat, kemudian membasuh tangan, terus kita membasuh kemaluan, baru berwudu, setelah wudu baru mengguyurkan dan mendahulukan bagian yang kanan, Iya, benar. baru bagian yang kiri, kemudian seluruh badan itu selesai, udah kayak gitu. Kalau kita mandi wajib itu diwajibkan nggak Bu kalau untuk ramas? Ya iya kan mengguyur seluruh badan. Jadi mulai dari rambut sampai ujung kaki. Nah, ini yang mungkin kadang perlu juga beberapa wanita itu diperhatikan nggih. Kadang kita tuh ada nih yang kukunya dipanjangin kayak gitu ya. Itu. Ini ketika mandi wajib perlu di sela-sela kuku ini juga takutnya, khawatirnya itu airnya tidak meresap ke dalam kayak gitu. Terus ada juga yang pakai cat kuku kayak gitu ya, cat kuku yang itu menghalangi air itu untuk mengenai permukaan kuku, itu kan otomatis terlapisi ya. Iya. Nah, itu yang menyebabkan mandi wajibnya tidak sah. Oke. Gitu. Beda halnya ketika kita mewarnai kuku itu menggunakan contoh yang alami seperti bunga pacar kalau di sini ya gitu kan, itu kan meresap di dalam, jadi tidak menghalangi permukaan kuku ini terkena air. Tapi ketika kita pakai cat kuku yang itu melapisi sintesis itu nanti jadi tidak sah mandi wajibnya kayak gitu. Jadi benar-benar ini hal yang perlu diperhatikan sekali, hati-hati sekali. Kalau mandi wajibnya tidak sah, maka ketika sholat pun tidak sah, karena syarat wajibnya itu kan suci ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ketika mandi wajibnya nggak sah kan berarti dia masih berhadas besar. Itu yang perlu diperhatikan kayak gitu. Dan kembali lagi ke langkah awal bersuci tadi kan, pertama harus niat ya Bu. Nah, niatnya ini boleh di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi? Oke. Jadi kaitannya dengan niat itu adalah sesuatu hal yang harus ada ketika kita mau melakukan kayak gitu ya, karena di dalam kamar mandi kita dilarang untuk menyebutkan asma Allah ya gitu ya. Benar. Niat itu tempatnya di hati. Boleh diucapkan untuk menguatkan hati, tetapi boleh juga tidak diucapkan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, gimana kalau di dalam aja? Jadi niat itu dibarengkan ketika kita melakukan rukun yang pertama. Rukun yang pertama kita mengguyur ya, kita berniat bersamaan ketika kita mengguyur. Cukup di hati kayak gitu. Untuk pelafalan itu kan untuk menguatkan hati ya. Jadi niat itu kan ibadah hati ya gitu ya. Berarti lebih baik di dalam juga ya Bu. Nanti biar langkah-langkahnya tuh kayak gitu, rukunnya juga terpenuhi. Seperti itu. Oke. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan mengenai haid dalam pandangan Islam. Untuk podcast kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Priyatun yang sudah menjadi narasumber untuk episode kali ini. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.